Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Lailatul Solihah dengan NIM 2302041147, kelas Informatika 3A, Fakultas Teknologi Informasi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dosen pengampu Bapak Azan Bisri Isa Alfarid Eskom. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan materi tentang microcontroller Atmega, keluarga ISP8266 dan ISP32. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang microcontroller Atmega. Apa itu microcontroller Atmega? Microcontroller Atmega adalah sebuah chip atau IC integrated circuit yang di dalamnya terdapat prosesor, memori, serta peripheral input dan output. Chip ini bisa melakukan tugas khusus dan bersifat programmable, artinya dapat diprogram ulang sesuai kebutuhan. Ini biasanya digunakan dalam produk atau aplikasi yang memerlukan otomatisasi atau pengendalian. Misalnya, pada mesin cuci otomatis, alarm mobil, dan lain sebagainya. Microcontroller adalah sebuah chipset komputer dalam sebuah chip tunggal yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur komponen-komponen elektronik dalam sistem atau perangkat spesifik. Microcontroller Atmega adalah keluarga microcontroller berbasis arsitektur AVR 8-bit yang dirancang untuk aplikasi tertanam seperti Arduino. Di sini berikut adalah beberapa fungsi microcontroller. Yang pertama, kontrol mesin. Kontrol mesin ini digunakan untuk mengatur dan mengendalikan operasi mesin dan perangkat dalam berbagai industri. Misalnya dalam industri otomotif, ini berfungsi untuk mengendalikan sistem injeksi bahan bakar. Yang kedua, kontrol sistem. Digunakan untuk mengontrol berbagai sistem dalam perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, dan peralatan rumah tangga. Misalnya, dalam mesin cuci, alat ini membaca input dari pengguna dan mengendalikan operasi mesin. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data di sini digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasikan data dari berbagai sensor dan transducer. Misalnya, dalam stasiun cuaca otomatis, ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor suhu, kelembapan, tekanan, dan angin. Yang keempat, yaitu komunikasi. Digunakan untuk menerima dan mengirim data melalui berbagai protokol komunikasi seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Yang kelima, alat kontrol. Digunakan dalam alat kontrol seperti remote AC, remote TV, dan remote-remote yang lainnya. Yang keenam, robotika. Robotika di sini digunakan dalam berbagai aplikasi robotik untuk mengendalikan gerakan dan operasi robot. Nah, arsitektur dan spesifikasi. Arsitektur Atmega. Microcontroller Atmega menggunakan arsitektur AVR yang dirancang untuk mempercepat eksekusi program dan meminimalkan jumlah siklus clock per instruksi. Adapun bagian utama dari Atmega yaitu pertama, CPU AVR 8-bit RISC. Memproses data dalam ukuran 8 bit per siklus, mampu menjalankan sebagian besar instruksi dalam satu siklus clock. Yang kedua yaitu memori, flash memory, untuk menyimpan kode program, kapasitas hingga 256 KB tergantung pada model ya. SRAM merupakan memori sementara untuk menyimpan data saat eksekusi RAM internal. EEPROM merupakan memori non-volatile
untuk menyimpan data yang tetap ada setelah perangkat dimatikan. Yang ketiga, peripheral. Timer atau counter digunakan untuk fungsi perhitungan dalam waktu atau frekuensi. ADC, analog to digital converter, mengubah sinyal analog menjadi digital. PWM, pulse width modulation, mengontrol perangkat seperti motor atau LED. USART atau UART untuk komunikasi serial. SPI atau 12IC atau 12C, protokol komunikasi antar perangkat. Pada model populer microcontroller Atmega. Yang pertama ada Atmega 8, merupakan generasi awal dengan fitur dasar. Yang kedua Atmega 16/32, memiliki kapasitas memori lebih besar daripada Atmega 8 karena merupakan generasi kedua. Yang ketiga Atmega 328P. Atmega 328P digunakan dalam platform Arduino Uno, sangat populer untuk proyek DIY dan pengajaran elektronik. Yang kelima merupakan Atmega 128, memiliki memori lebih besar, digunakan untuk aplikasi yang lebih kompleks. Adapun beberapa keunggulan microcontroller Atmega. Yang pertama, kemudahan pemrograman, yaitu tersedia banyak dokumentasi dan komunitas pengguna. Yang kedua, fleksibilitas, mendukung berbagai protokol komunikasi. Yang ketiga, efisiensi energi, cocok untuk aplikasi berbasis baterai. Yang keempat, harga terjangkau. Harga terjangkau di sini ideal untuk proyek DIY dan pendidikan. Yang kelima, kompatibilitas, banyak digunakan dengan platform Arduino dan model pendukung lainnya. Meskipun ada beberapa keunggulan, juga ada kelemahan dari microcontroller Atmega ini. Yang pertama, kapasitas memori terbatas dibanding prosesor modern. Yang kedua, tidak memiliki konektivitas bawaan seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga, tidak mendukung aplikasi berat atau kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ESP8266 dan ESP32. ESP8266 dan ESP32 merupakan microcontroller yang telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi yang dikembangkan oleh Espressif System. Kedua microcontroller ini dirancang untuk memberikan kemampuan konektivitas internet ke sistem embedded sederhana. Nah, apa itu ESP8266? ESP8266 adalah seri microcontroller low cost dengan Wi-Fi on board. Ia kian populer di kalangan penggemar LOT atau Internet of Things karena kapabilitasnya yang memungkinkan perangkat menjadi bagian dari jaringan Wi-Fi. Microcontroller ini didukung oleh arsitektur 32 bit dengan prosesor berkecepatan 80 MHz dan RAM sebesar 32 KB hingga 62 KB. ESP8266 memiliki 17 pin GPIO General Purpose Input atau Output dan mendukung protokol komunikasi seperti SPI, 12C, dan UART. ESP8266 mengoperasikan sistem operasi berbasis real-time dengan menggunakan Tcl L106 Diamond seri 16 bit RISC processor. ESP8266 mampu berfungsi sebagai microcontroller mandiri atau sebagai modul tambahan.
atau add-on untuk mikrokontroler lain seperti Arduino. Keunggulan dari ESP8266 yaitu harga terjangkau, kemudahan pemrograman, dan konsumsi daya yang relatif rendah. Berikut merupakan fungsi dari ESP8266. Yang pertama, mikrokontroler mandiri, yaitu dapat menjalankan aplikasi lengkap tanpa memerlukan mikrokontroler tambahan. Yang kedua, model Wi-Fi untuk mikrokontroler lain yang berfungsi sebagai penghubung Wi-Fi untuk mikrokontroler seperti Arduino. Yang ketiga, alat pemrosesan data, mengolah data yang diterima dari sensor sebelum dikirim ke server atau cloud. Beberapa keunggulan dari ESP8266. Yang pertama, harga terjangkau. Karena biaya rendah membuatnya sangat populer untuk proyek DIY atau LOT. Konektivitas Wi-Fi, mampu terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa perangkat tambahan. Adapun yang ketiga, pemrograman sederhana. Dapat diprogram menggunakan Arduino IDE, MicroPython, atau NodeMCU atau LUA. Yang keempat, komunitas yang besar. Dokumentasi yang luas dan banyak proyek open source tersedia untuk mempermudah pengembangan. Yang kelima, konsumsi daya rendah. Fitur mode sleep untuk menghemat daya, cocok untuk perangkat bertenaga baterai. Meskipun banyak kelebihannya atau keunggulan dari ESP8266 ini, tentu juga ada kekurangan dari ESP8266. Yang pertama, memori terbatas. RAM kecil, sekitar 50 KB. RAM yang tersedia untuk aplikasi hanya sekitar 50, sehingga membatasi kemampuan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan data besar atau banyak fitur. Yang kedua, tidak mendukung Bluetooth. ESP8266 ini hanya memiliki Wi-Fi sebagai sarana konektivitas nirkabel. Untuk aplikasi yang membutuhkan Bluetooth, ESP8266 tidak dapat digunakan tanpa modal tambahan. Yang ketiga, rentan terhadap interferensi. Karena bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, modul ini rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, seperti microwave atau perangkat Wi-Fi lain. Kesimpulan dari ESP8266 yaitu meskipun ESP8266 adalah solusi yang ekonomis untuk proyek LOT sederhana, keterbatasannya membuat model ini kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pertama, pemrosesan data besar, yang kedua, dukungan multi protokol atau Wi-Fi dan Bluetooth, yang ketiga, keamanan tingkat tinggi, yang keempat, fitur tambahan seperti multitasking dan manajemen daya yang efisien. Untuk proyek yang lebih kompleks, ESP32 atau mikrokontroler lainnya mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ESP32. Apa itu ESP32? ESP32 merupakan generasi selanjutnya dari ESP8266 dan dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak fitur. Mikrokontroler ini memiliki prosesor 2 inti yang masing-masing berkecepatan 160 MHz dan RAM yang lebih besar yakni 520 KB. ESP32 juga memiliki banyak pin GPIO yaitu 34 pin. Di samping itu, ESP32 memberikan fitur konektivitas Bluetooth yang tidak dimiliki oleh ESP826. Karena fitur-fitur lebihnya, ESP32 biasanya digunakan untuk aplikasi yang lebih kompleks seperti streaming audio atau panggilan suara. Sementara ESP8266 biasanya digunakan untuk operasi yang lebih sederhana seperti pengambilan suhu atau tingkat kelembapan dan mengirimkannya ke sebuah server.
Sebagai catatan, meskipun keduanya adalah microcontroller dengan kemampuan Wi-Fi, perangkat ini memerlukan pemrograman untuk melakukan tugas spesifik. Anda bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti C++, MicroPython, atau JavaScript untuk memprogram ESP8266 dan ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini, sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things atau IoT. Terlihat pada gambar merupakan karakteristik utama yaitu prosesor dual core 32 bit Extensa LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz dengan memori RAM hingga 520 KB, flash hingga 16 MB. Fitur utama yaitu Wi-Fi dengan dual mode AP dan Station, Bluetooth 4.2 dan BLE Bluetooth Low Energy. GPIO atau GP10 yang memiliki banyak dan mendukung fungsi PMW, ADC, DAC, SPI, 1 kuadrat C, UART, dan lain-lain. Mendukung enkripsi perangkat keras untuk keamanan data. Keunggulan ESP32 yaitu pertama, kinerja tinggi. Dual core prosesor dengan kecepatan hingga 240 MHz, memori yang jauh lebih besar dibandingkan ESP8266. Konektivitas ganda, mendukung Wi-Fi dan Bluetooth Classic BLE secara bersamaan. GP10 atau GPIO yang banyak hingga 36 pin, memungkinkan lebih banyak perangkat dihubungkan. Fitur keamanan lanjutan yaitu enkripsi perangkat keras dan secure boot menjadikannya lebih aman untuk aplikasi industri. Ultra low power, fitur hemat daya memungkinkan perangkat berjalan lebih lama dengan baterai. Yang keenam, dukungan protokol lengkap yaitu mendukung UART, SPI, 12C, CAN, Ethernet, dan 12S, cocok untuk berbagai jenis aplikasi. Adapun kekurangan ESP32 yaitu kompleksitas lebih tinggi dengan fitur lebih banyak, konfigurasi dan pemrograman lebih rumit dibanding ESP8266. Yang kedua, harga lebih mahal daripada ESP8266 meskipun tetap terjangkau dibanding modul lot lain. Yang ketiga, konsumsi daya lebih tinggi. Dalam mode aktif, konsumsi daya lebih tinggi dibanding ESP8266 meskipun mode hemat dayanya cukup efisien. Yang ketiga, panas berlebih. Dalam operasi berat, modul ESP32 bisa menjadi panas, memerlukan desain yang mempertimbangkan pembuangan panas. Perbandingan Atmega ESP8266 ESP32 yaitu kemampuan pemrosesan. Atmega cocok untuk aplikasi sederhana karena arsitektur 8 bit dan clock rendah. ESP8266 dan ESP32 jauh lebih kuat dengan arsitektur 32 bit dan clock tinggi, memungkinkan aplikasi yang membutuhkan pengolahan data lebih berat. Konektivitas, Atmega tidak memiliki konektivitas bawaan. ESP8266 mendukung Wi-Fi sementara ESP32 mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, memberikan fleksibilitas lebih banyak. Kemampuan analog, ESP32 memiliki fitur analog terbaik dengan lebih banyak saluran ADC dan DAC dibandingkan Atmega dan ESP8266. Yang selanjutnya, fitur hemat daya. ESP32 lebih unggul dengan kompresor ULP, memungkinkan pemrosesan sederhana dan konsumsi daya sangat rendah. Keamanan, ESP32 memiliki fitur keamanan perangkat keras canggih, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi IoT yang membutuhkan perlindungan data. Kompleksitas dan kemudahan pemrograman, Atmega lebih sederhana dan cocok untuk pemula. ESP8266 dan ESP32 lebih kompleks, namun dukungan dari Arduino IDE mempermudah pengembangannya. Harga, Atmega adalah yang termurah, cocok untuk proyek sederhana.
ISP8266 lebih terjangkau untuk LOT sederhana. ISP32 lebih mahal, tetapi sebanding dengan fitur yang ditawarkan. Kesimpulan yang didapat yaitu Atmega pilihan terbaik untuk aplikasi elektronik dasar tanpa kebutuhan konektivitas nirkabel. ISP8266 solusi ekonomis untuk LOT sederhana dengan kebutuhan WiFi. ISP82 pilihan ideal untuk aplikasi LOT kompleks yang membutuhkan konektivitas WiFi dan Bluetooth, keamanan tinggi, serta performa terbaik. Berikut merupakan penjelasan tentang materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.